Wa yusbagu alaihi sabghah. Allah akan masukkan dia secelup saja, sebentar saja ke dalam surga, lalu dia keluarkan. Kemudian ditanya, wahai hamba, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Kata dia, la wa rabbi. Tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan. Dia lupa. Dia lupa dengan semua rasa capek, rasa kesulitan yang pernah dialami. Padahal dia manusia yang paling sengsara dalam kehidupan dunia. Dan orang tua kita itu ada 3, kata para ulama. Yang pertama yang melahirkan kita, orang tua kandung. Yang kedua yang kita menikah dengan anaknya, bapak mantu, mama mantu. Karena tidak boleh kita setelah menikah dan berhubungan, kita sudah tidak lagi halal, kita menjadi haram untuk menikah dengan bapak mantu dan mama mantu kita, kan? Betul nggak sih bapak-bapak? Bapak mantu itu istri kita, punya bapak, punya ibu, tidak boleh lagi kita, haram bagi kita. Dia seperti orang tua kita. Dan yang ketiga, orang yang kita belajar ilmu dari mereka. Orang tua. Orang tua. Karena itu para ulama-ulama terdahulu diriwayatkan dari mereka, Imam Syafi'i menyebutkan, saya tidak pernah berdoa kepada orang tua kita, orang tuaku, kecuali aku sisipkan dengan doa kepada orang tuaku itu adalah guruku, karena dia juga orang tuaku. Ada nasab biologis, ada nasab keilmuan, turunan ilmu dan turunan. Karenanya Imam Nawawi dalam banyak kitabnya kalau menyebutkan tentang guru dari gurunya, beliau menyebutkan wa min ajdadina fil ilmi, kakek-kakek kita dari ilmu. Karena dia tahu bahwa gurunya itu punya guru si fulan yang sudah meninggal, selalu didoakan. Jadi mereka punya tradisi, kita punya tradisi mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Karena itu kita juga tidak boleh kikir, tidak boleh bakhil mendoakan orang-orang mukmin yang terdahulu. Dan ada tradisi bagus, tradisi ya bukan aturan. Tradisi orang Indonesia kalau melakukan salat tarawih yang ada hubungannya dengan ayat ini. Apa itu? Doanya kaseng. Tradisi yang ada hubungan ayat ini. Khalifatul, ada yang bilang khalifatul ula, al khalifatul awal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, taraddu'an. Taraddu itu artinya ayo doakan Allah meridai mereka. Itu yang apa namanya, yang bicara itu dia bilang begitu. Maka kita segera jawab radhiyallahu anhu. Jadi menyebutkan nama sahabat, langsung menyebutkan doa kepada mereka. Ini bagian dari tanda iman ada pada kita. Kita doakan mereka, orang-orang mulia itu. Menyebutkan orang-orang alim, orang-orang hebat, kita bilang rahimahullah, Allahu yaghfir lahu wa yarfa'u darajat. Kita doakan. Kalau kita baca radhiyallahu anhu. Nah, ana sering dengar ada yang wa rafa'na bihi, itu salah. Yang betul itu wa nafa'na bihi. Dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita, faedah kepada kita dari adanya para sahabat Rasulullah SAW ini fi dunya wal akhirah. Jadi radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi, bukan wa rafa'na. Ada sebagian wa rafa'na toh? Nah, itu salah. Itu karena dengar orang sebelah bilang, yang periksa baik-baik, dengar kayaknya wa rafa'na lah. Sama kayak dulu waktu kita kecil-kecil, karena tidak diajari orang tua kita baca bacaan dalam sholat, lalu ketemu dengar orang sebelah, akhirnya ketemu lagi begitu. Waktu sujud, ya, soalnya tadi antua yang sebelah itu begitu, antua bikin, ya, nah ini diajarkan tasbih. Jadi kita juga terbiasa. Ini tradisi. Jadi kalau sholat taraweh tidak pakai itu nggak apa-apa. Tapi kalau begitu juga tidak apa-apa, asal tidak boleh meyakini bahwa itu bagian dari aturan salat tarawih yang harus dijaga. Nah itu di kampung-kampung biasanya bermasalah. Tidak baca taradduan, bubar salat tarawih. Sehingga ada yang bisa baca apa namanya istilah? Mau salat tarawih yang baca-baca taradduan ada keseng. Semua sehingga ada yang bisa. Kalau gitu sudah ketemu bubar sembahyang sendiri sudah. Padahal itu bukan aturan. Enggak apa-apa. Habis tarawih
2 rakaat, kudu tasbih apa segala macam, lanjut lagi 2 rakaat tanpa, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau yang mau bikin juga tidak boleh dimasalahkan. Bid'ah ini segala macam. Apa orang kalau ditanya dalilnya apa, ini baca dalil. Walladzina ja'u min ba'dihim, kebetulan ketemu sujarang bilang radhiyallahu anhu buat para sahabat, ini kebetulan bulan Ramadan sekalian. Ya. Kemudian bagian kedua sampai jam berapa ini panitia? 10.30 selesai tuntas atau bawa pertanyaan? Selesai tuntas, berarti kurang 15 menit. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli kitab la yukhrijukum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum Allahu yashhadu innahum lakadzibun. Bagian kedua ini adalah cerita tentang kemarin apa? Koalisi, hubungan yang biasanya terjadi antara manusia. Ya toh? Dari ayat berapa ke ayat berapa? Ayat 11 sampai ayat ke 17 kan? Ayat ke 17. Itu kedua kah ketiga? Bagian kedua. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Ya sudah, terserahlah. Itu masing-masing bagi sendiri-sendiri. Di bagian ini, ikhwan akhwat fillah, Allah cerita tentang model kerjasama. Seperti Allah akhiri cerita penjelasan tentang keagungan Allah, kemahasucian Allah, kekuasaan, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghancurkan siapapun yang ingin Allah hancurkan dan bisa menyatukan orang-orang baik yang menyatu karena Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Ada juga orang-orang yang ingkar itu juga mereka bikin koalisi juga. Dan Allah biarkan. Tapi berbeda antara ikatan orang-orang yang mengikat diri karena Allah, karena kepentingan Allah, karena berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang mengikat diri karena kepentingan-kepentingan sesaat. Kepentingan-kepentingan duniawi tidak akan bertahan lama. Makanya jangan bangun hubungan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajarkan prinsipnya. Jangan cinta kepada orang kecuali dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada perintah Allah di situ, ada keridhaan Allah di situ. Kalau tidak ada, jangan bikin gantungan terlalu kuat. Nanti kita akan menyesal. Mencari pasangan juga yang bujang-bujang begitu. Ya? Yang bujang-bujang kalau mau cari pasangan, ada yang bujang sini toh? Atau yang mengaku bujang? Yang bujang-bujang juga itu kalau cari pasangan, dahulukan azamnya itu cari pasangan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau buka bab itu agak lama, jadi lintasan saja. Jadi Allah bilang, ini orang-orang Yahudi, jadi ceritanya ketika sedang dikurung, di boykot, di apa istilah perangnya itu apa? Diblokade oleh orang-orang Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Datanglah orang-orang yang punya hubungan dengan mereka, orang-orang munafikun Arab. Wakilnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang pegang baju Rasulullah, ya Rasulullah, dong itu kan maafkan dorang, lepaskan dong juga, jangan ini dong itu begini seterusnya. Lobby munafikun. Ada dalam kehidupan kita kayak begitu. Dan di perang Palestina juga begitu. Ada orang yang sejak awal berafiliasi dengan Israel, lobby supaya Hamas menyerah sudah, keluar sudah, tinggal Palestina sudah. Segala upaya dilakukan. Ini terjadi. Sama. Jadi Abdullah bin Ubay Salul ini rayu Rasulullah, ya Rasulullah. Di samping dia rayu, dia bikin penguatan ke orang-orang Yahudi itu untuk bertahan. Jangan khawatir. Ketong deng kamu. Dong ini gartak saja. Rasulullah ini tidak akan pernah bisa sanggup. Kalau dong sampai berani maju untuk serang, ketong ada deng kamu.
yang khawatir. Dikuatkanlah itu orang-orang Yahudi, orang munafikun ini. Karena satu level. Dikuatkan, akhirnya orang-orang Yahudi tadinya yang udah mulai ini bertambah kesombongannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala qadzafa fi qulubihim ar-ru'b. Sampai rupanya dalam perjalanan setelah dikurung 2 hari, 3 hari sampai 10 hari dalam riwayat yang lain, ini orang-orang yang tadi yang bilang ini mana? Dia bilang kata mau datang, bilang ketong ini Rasulullah kurung ketong, tabang ketong, coba ini kayak ketong kayak begini kok siang datang. Rupanya tradisi orang-orang munafikun seperti itu. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bicara saja, hatinya tidak. Jadi dia tidak muncul. Karena itu mulai ketakutanlah orang-orang Yahudi tadi. Yang tadi merasa hebat, merasa kuat karena ada orang bagian orang Madinah Arab yang akan bela dorang, mulai takut dan akhirnya mereka menyerah dan keluar. Dan diceritakan Allah dalam bagian ini, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innakum lakadzibun. Kalau kalian jangan khawatir. Dan Allah bilang ikhwanihim, Allah namakan mereka keterikatan mereka seperti keterikatan saudara turunan. Karena itu dalam kehidupan kita ini ada ikhwan al-muslimin dan ada ikhwan al-kafirin. Orang-orang bersaudara karena keimanan dan ada orang-orang bersaudara karena kekafiran. Karena itu ulama bilang wal kufru millatun wahidah. Kekafiran itu dia pun agama modelnya apa saja, sembah modelnya macam-macam, tapi sesungguhnya dia itu terikat dalam satu kepentingan, yaitu kekafiran. Nah, dia bilang, jangan usah khawatir kalau nanti mereka mau perang, mau serang kalian, katong akan bela kamu, kita akan memerangi mereka, jangan khawatir. Padahal itu tidak dan itulah tradisi orang yang terikat hubungannya, koalisinya, sinerginya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Kalau mereka dikeluarkan, ini orang-orang munafikun tidak akan keluar bersama orang-orang Yahudi itu. Wala in qutilu la yansurunahum. Kalau mereka diperangi, orang-orang munafik ini, orang-orang Yahudi diperangi, mereka ini orang munafik tidak akan pernah bisa menolong mereka. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Kalaupun mereka kelihatan seperti bikin diri berani mau membela, nanti dong lari. Nanti mereka lari tinggalkan. Karena itu mereka tidak akan pernah bisa mengambil peran dalam memenangkan orang-orang yang memusuhi orang Islam, orang-orang Yahudi. Jadi Israel dengan segala kehebatannya dan sokongannya dari Amerika, negara-negara Eropa, sebagian besar yang kaya-kaya, yang katanya sudah pokoknya kasabis dong Hamas saja, kita ada dengan kalian, pokoknya ketom bela segala macam. Rupanya tidak terbukti. Bahkan Allah kemudian merubah situasi karena keteguhan orang-orang mukmin, orang-orang di daerah yang tadinya menyokong orang-orang Israel justru kemudian berbalik menjadi orang-orang yang beriman. Lalu berteriak, pajak kita ini tidak boleh dibikin untuk uang-uang kita yang kita sumbangkan ke negara dalam bentuk pajak, jangan dipakai untuk mengurangi orang-orang muslim. Siapa yang ngajari mereka? Tidak. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan kekuasaannya memberikan dalam hati mereka pembelaan. Kita lihat video-video orang dengan tato, dengan rambut panjang-panjang berteriak, selamatkan Israel. Amerika jangan pakai harta-harta uang-uang kita untuk selamatkan Palestina, afwan. Jangan pakai uang-uang kita untuk membantu Israel. Siapa yang mengajarkan mereka? Sementara kita orang-orang mukmin ini berteriak seperti itu, tidak membantu, tidak mengeluarkan uang, berteriak juga takut. Kita malu. Orang-orang dengan tato-tato, subhanallah, luar biasa. Allah gerakan mereka. Nah, kalau orang-orang yang munafikun ini, kalau mereka ngaku-ngaku, nanti doang lari kas tinggal. La yuwallunna al-adbar, thumma la yunsarun. Mereka akan lari kas tinggal, lo tunjukkan, bikin diri berani-berani, padahal nanti ditinggalkan. La yuqatil, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kalian wahai orang-orang mukmin, itu lebih ditakuti oleh mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak.
Kita orang-orang mukmin lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala dari semua kekuatan apapun yang bisa menakutkan kita. Terbalik dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang munafikun, itu mereka selalu terjebak dalam fenomena-fenomena yang tampak. Kalau kelihatan orangnya besar, hebat, gagah, dia takut. Insya Allah dia kuat itu. Kalau lihat lemah-lemah, pakaiannya biasa-biasa, ini gampang dihadapi. Jadi mereka selalu tampak. Karena itu, ikhwafillah, seorang mukmin terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik di sekitar yang diketahui harus kelihatan gagah dan hebat. Jadi kalau ibu-ibu, akhwat, harus kelihatan cantik dan bagus ketika berhadapan dengan orang-orang yang munafikun dan orang-orang kafir. Tidak boleh kelihatan lusuh. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau kita lewat ada orang-orang kafir, orang-orang munafik di satu jalan, bayyiquhum, kasih minggir mereka, minggir. Kita orang Islam yang kita yang terhormat. Kalian orang-orang yang tidak terhormat di hadapan Allah SWT. Jangan terbalik. Kalau datang di tempat orang-orang mukmin kelihatan gagah dengan tampilan, dengan hebat, kayak menunjukkan segala sesuatunya. Tapi pas datang di orang-orang kafir, orang-orang mukmin, orang-orang munafik, kelihatan lusuh, tawadu. Apa itu? Aizzatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Harus menampakkan kegagahannya. Jadi kalau ada yang kerja di kantor, harus begitu. Tidak boleh kelihatan lusuh seorang mukmin. Tampakkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah bilang apa yang Allah berikan pada engkau, tunjukkanlah, tampakkanlah, ceritakanlah. Bukan untuk riya, tapi untuk menunjukkan kepada mereka, inilah aku hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bukan tidak punya kehormatan. Hamba yang terhormat. Hamba yang berharga. Jadi harus kelihatan gagah. Yang laki-laki juga begitu. Ya? Seorang mukmin itu harus kelihatan gagah di hadapan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jangan kelihatan tawadu. Pas nanti sama-sama muslim terbalik. Menunjukkan kehebatannya. Ila antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Jadi kita tuh menyangka orang-orang koalisi yang orang-orang tidak beriman yang mengikat hubungannya, sinerginya, koalisinya karena selain Allah itu mereka seperti kokoh, mereka seperti utuh, solid, itu bohong. Kelihatan begitu. Tapi hati mereka sebenarnya porak-poranda. Karena itu kita orang-orang yang beriman yang mengikat diri kita karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita ikat karena Allah, tidak akan pernah bisa dirusak oleh siapapun. Dengan pengkhianatan, dengan kemalasan, dengan kelalaian tidak akan pernah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, orang-orang beriman kalau bersepakat melakukan sesuatu, lalu 10 orang misalnya, lalu kalau kita menyangka atau kita menghitung bahwa kalau ketiadaan kita, kekurangan kita dalam melakukan tugas itu mengganggu hasil dari kerja 10 kita, orang kita ini, maka segeralah dia menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak, hubungan dia dengan orang-orang itu tidak kuat, maka bisa saja dia menjadi penyebab kebaikan yang bisa diwujudkan oleh 10 orang tadi itu terganggu. Karenanya dia selalu menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya. Dalam panitia melaksanakan kegiatan tertentu, seorang yang beriman dan terikat karena Allah SWT tidak boleh menjadi penyebab kekacauan kerja dari panitia itu karena kelalaian. Kamathalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Allah bilang ini kondisi mereka Bani Quraidah ini, Bani Nadir ini sama dengan sebelumnya Bani Qainuqa. Sebenarnya kalau mereka mengambil pelajaran bahwa pengkhianatan mereka bisa menyebabkan mereka mendapatkan kehinaan seperti ini, cukup bagi mereka untuk menjaga perjanjian. Sebenarnya kalau Bani Nadir mau belajar dari Bani Qainuqa, karena melanggar perjanjian diusir dengan semua kehebatannya. Bani Qainuqa itu dalam sejarah terkenal dengan kehebatannya bikin alat perang. Jadi ini 3 grup ini punya kebiasaan spesifik. Semua bisa.
Tapi ya kayak misalnya Jepang, apa begitu, Korea, Jepang terkenal dengan misalnya otomotif. Walaupun dia juga produksi elektronik, dia produksi HP juga, dia produksi apalagi kulkas, tapi otomotifnya lebih bagus. Di Korea juga begitu. Korea punya spesifikasi alat-alat apa? Mungkin elektronik lebih bagus. Dia punya Samsung, punya apa-apa. Tapi dia juga produksi mobil. Hyundai ya kalau nggak salah. Tapi lebih terkenal. Nah kira-kira Bani Nadir itu begitu. Sekarang Turki sudah produksi mobil. Mudah-mudahan antum semua ada yang punya ini, beli mobilnya Turki. Kemarin anda lihat kalau nggak salah dikasih ke Pak Prabowo, mobil listrik ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo tekad bisa beli satu. Ya ketemu dia akan besok-besok semua punya mobil Turki, berhenti beli dari Jepang sama Korea itu, atau apalagi Amerika. Ya, kalau semua sudah negara Muslim semua kayak begitu, kita beli segala macam kayak begitu, insya Allah jadi saatnya Islam akan mendapatkan kemuliaan insya Allah. Kama tali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Sikap orang-orang munafik itu nanti seperti sikap syaitan. Ya Allah bilang, syaitan itu kan dia bilang, dia ajak kita untuk kafir. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, dia bilang, "Barang beta ajak mau." Nah kita bilang ini gara-gara syaitan, ya Allah, aku tadinya tidak mau, aku tetap ingin taat padamu. Didatangkanlah syaitan, betul ini saya yang pengaruhi. Saya bilang, ya beta pengaruhi, tapi sapu suruh mau ikut. Inni bari'un minka, inni akhafullah. Syaitan bilang begitu, saya tidak ada urus, saya sapu suruh mau ikut. Saya juga takut sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diajak kan yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Balasan mereka dalam adab Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nah, ikhwafillah, bagian terakhir Allah atau dua bagian terakhir sesuai dengan catatan sebagian kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Jadi setelah Allah ceritakan fenomena manusia secara keseluruhan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagian Allah hancurkan, lalu Allah ikat orang-orang yang taat padanya dengan ikatan keimanan yang kuat, saling menyokong. Lalu Allah biarkan orang-orang yang ingkar, yang betul-betul menunjukkan keingkarannya pada Allah Subhanahu wa taala, atau yang menyembunyikan keingkarannya, menyatakan keimanannya tapi menyembunyikan keingkarannya pada Allah, itu orang-orang munafikun. Allah di bawah kekuasaan Allah, Allah biarkan mereka untuk terikat, tapi Allah jelaskan kelemahan ikatan-ikatan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita. Penutup surat ini Allah ajarkan kita akan kewajiban untuk selalu tunduk dan mendudukan orientasi kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu kekuasaan Allah yang luar biasa, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kita. Kita jaga. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwa itu adalah an naj'ala wiqayatan bainana wa baina ghadabillahi subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan antara kita dengan kemurkaan Allah itu penghalang. Sayyidina Umar pernah bertanya pada seorang sahabat besar, seorang sahabat senior tentang takwa. Kata dia, persis seperti engkau melewati satu jalan yang akan menyampaikan engkau pada satu tujuan yang kau inginkan, tapi di jalan itu dipenuhi dengan berbagai gangguan, berbagai hambatan, pecah beling, ada paku, ada pohon-pohon berduri. Bagaimana engkau berjalan melewati jalan itu agar engkau sampai di tujuan? Kata Sayyidina Umar, aku akan menjalaninya dengan hati-hati. Tidak cepat-cepat buru-buru melangkah, tapi dengan pertimbangan. Kanan aman, oh ini sekarang bagian kiri aman,
kanan Allah suka, kiri Allah ridha, dan seterusnya. Setiap langkah dijaga jangan sampai terjerembab. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi perasaan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan kemampuan Allah untuk merusak, menghancurkan kita, mencelakai kita, membinasakan kita. Di samping Allah adalah yang maha lembut, maha sayang, maha belas asih buat kita, yang menunjukkan perasaan kita kuat sekali. Kita jaga kehormatan Allah dalam diri kita. Kita jaga keagungan Allah dalam diri kita. Jangan sampai tindakan kita membuat kita seperti menghina Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk menguatkan itu, hendaklah kita masing-masing punya orientasi yang jelas. Orientasi kita adalah ketika satu saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat kita seperti itu? Bagaimana kondisi ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdiri sebagai orang terhormat, disambut dengan segala kenikmatan dan segala kenyamanan, atau kita berdiri dengan ketakutan, dengan ketidaknyamanan, dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Setiap jiwa memperhatikan apa yang ia bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Kata para ulama, ayat ini juga Allah menggunakan kalimat umum. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang ia lakukan besok. Besok itu bisa besok dalam kehidupan dunia. Tentu yang paling utama adalah besok nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga besok yang nanti di dunia juga kita juga harus perhatikan. Karena itu kata para ulama dari ayat ini, kita diajarkan untuk menjadi muslim yang manajebil. Muslim yang mengerti bagaimana mengatur kehidupannya. Targetnya jelas. Kalau dalam ilmu manajemen itu, hal pertama yang harus jelas itu adalah target. Tujuannya apa? Ketong keluar, ketong bikin ini, ketong makan, ketong ini, segala macam ini, targetnya apa? Baru kedua adalah rencana yang kita susun untuk pencapaian target. Ketiga, evaluasi. Yang keempat baru perbaikan-perbaikan. Itu kan ilmu manajemen standar. Nah, ayat ini mengajarkan orang muslim untuk manajebil dalam hidupnya. Munazzamun fi syu'uni. Jadi setiap hari kita harus punya target-target. Pagi bangun tidur setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini aku ingin menghamba padamu dengan seutuhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Karena itu untuk penghambaanku ini pertama target satu hari ini salat 5 waktu di masjid, salat 5 waktu berjamaah, ibu-ibu salat 5 waktu 4 waktu misalnya, lalu baca Quran 1 juz, dibikin target. Tiap hari itu ditargetkan, dibikin target. Kalau bisa setiap hari, alhamdulillah. Nanti ada evaluasinya di akhir. Ketika mau tidur, tadi target 1 juz, alhamdulillah tercapai. Oh lebih, alhamdulillah. Ya Allah kurang. Hanya sampai 3 lembar. Karena apa ya? Oh ini tadi gara-gara mas datang berjual, dia bawa barang banyak dari sebelumnya. Akhirnya tadi mau beli ikan, tambah beli sayur, beli ini, beli itu. Oh tadi gara-gara ini. Pak itu datang terlambat jemput. Nah besok diperbaiki. Jadi ayat ini juga mengisyaratkan tentang keteraturan dalam hidup setiap muslim dengan memperhatikan apa yang ingin dicapai setiap hari. Tapi yang penting dari itu adalah kita mengorientasikan seluruh pencapaian kita paling tinggi adalah apa yang kita capai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemarin kita cerita tentang surat Az-Zumar. Orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Digiring bersama. Ya kemarin Anda baca di sini ya? Ya? Wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang baik yang akan masuk surga Allah akan giring mereka, malaikat akan Allah perintahkan menggiring mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Sampai ketika mereka di hadapan
pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, dalam keadaan nyaman. Wa futihat abwabuha, Allah buka pintu buat mereka. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Penjaga pintu itu, malaikat Ridwan akan menyambut kita dengan segala kegembiraan. Salamun alaikum, selamat buat kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Hari ini kalian dapat kenikmatan, kalian dapat kehormatan, kalian dapat kebahagiaan. Fadkhuluha khalidin. Masuk, kalian kekal dalam semua kenikmatan itu. Di saat itu, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang pernah susah di dunia akan lupa. Semua rasa capek yang pernah dialami seorang hamba akan dilupakan oleh orang tersebut. So Allah cerita dalam hadis sahihnya, yu'ta bi asyaddin nasi syarran fid dunya wa huwa min ahlil jannah. Orang paling susah di dunia sepanjang perjalanan hidup manusia, tapi dia penduduk surga akan didatangkan di hari kiamat. Wa yusbaghu alaihi sabghah. Allah akan masukkan dia secelup saja, sebentar saja ke dalam surga, lalu dia keluarkan. Kemudian ditanya, wahai hamba, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Kata dia, la wa rabbi. Tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan. Dia lupa. Dia lupa dengan semua rasa capek, rasa kesulitan yang pernah dialami. Padahal dia manusia yang paling sengsara dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, akan didatangkan Allah, kata Rasulullah SAW pada hari kiamat, orang yang paling senang, paling nyaman, paling bahagia di dunia. Wa huwa min ahli nar. Tapi dia merupakan penduduk neraka. Orang yang kalau kita menyebutkan kesenangan, keindahan, kenikmatan dalam dunia ini, orang sudah tidak ada sejak zaman Nabi Adam diciptakan sampai orang terakhir Allah matikan di hari kiamat, orang ini sudah paling bahagia. Tapi dia merupakan ahli neraka. Allah perintahkan malaikat, celupkan dia sebentar ke dalam neraka lalu dikeluarkan. Kemudian orang itu ditanya, wahai hamba, apakah engkau pernah merasakan kesenangan dan kenikmatan? Dia bilang, la wa rabbi. Tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Seluruh kenikmatan yang pernah kita bisa bayangkan di dunia ini hilang dengan sekedar satu celupan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi kita harus di situ. Orientasi kita harus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga Allah terima kita dengan keridhaannya. Apapun yang bisa kita dapatkan di dunia ini, apapun, kesulitan apapun, kesengsaraan apapun, kalau itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan tawar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kalian jadi seperti orang-orang yang merupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah lupakan diri mereka terhadap diri mereka, Allah lupakan mereka terhadap diri mereka. Fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat. Kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa mengingat Allah, Allah bikin kita lupa terhadap diri kita. Kalau kita sudah lupa terhadap diri kita bahwa kita ini hamba, kita ini lemah, kita ini kuat, yang muncul adalah kita mampu, kita hebat, kita bisa, kita sempurna, kita kayak begitu. Kalau sudah kita kayak begitu, berarti kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi tadi yang merasa kita punya ini, kita punya segala macam. Lalu kemudian terakhir Allah cerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mulai dengan cerita Al-Qur'an, keagungan Al-Qur'an. Jangan main-main dengan Al-Qur'anul Karim Allah turunkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita tentang dirinya buat kita yang maha agung. Walladzi la ilaha wa huwa Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, dan Dia yang maha kasih dan maha penyayang, maha kasih kepada seluruh makhluk dan maha kasih secara spesifik kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang jadi pegangan kita, tidak ada yang jadi harapan kita, tidak ada yang jadi kebutuhan kita, tidak ada yang jadi tempat tumpuan kita meminta, berharap.
adalah dialah yang maha kuasa. Al-Malik, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha memberikan keselamatan, Al-Mu'min, yang maha memberikan penjagaan, Al-Muhaimin, yang maha memberikan pemeliharaan, Al-Aziz, yang maha perkasa, tidak bisa dikalahkan, Al-Jabbar, yang maha berkuasa, yang tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya, Wal Mutakabbir, yang maha agung. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua kesyirikan, semua sikap-sikap yang tidak pantas pada Allah Subhanahu wa taala yang muncul dalam diri manusia. Allah maha suci dari semua itu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang mencipta secara umum. Kata Imam Al-Baghawi, Al-Khaliq, Al-Muqaddir, Al-Muqallibun lisyai'i bitadbiri ila ghairihi. Kalau kita terjemahan, Allah yang maha mencipta secara umum. Tapi tidak cukup, detailnya Allah juga yang menciptakan. Al-Bari'u, Al-Munshi'u lil a'yan min al-'adami ila al-wujud. Yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia bisa hebat, katanya bisa menciptakan, tapi kehebatannya menciptakan dari sesuatu yang sudah ada. Tapi Allah menciptakan dari yang sudah ada dan menciptakan yang sesuatu dari yang tidak ada, semuanya Allah adalah kekuasaan Allah SWT. Allah yang punya kekuasaan itu, manusia tidak. Tidak cukup dengan sekedar itu. Bahkan Allah sampai pada tingkat mendetailkan penciptaannya, yaitu Al-Musawwir. Jadi kita dengan berbagai bentuk, yang dari ada menjadi tidak ada, dari ada menjadi ada, lalu setelah ada dibentuk dengan bentukan-bentukan yang model-model kayak begini, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia Musawwir. Jadi nama-nama Allah SWT ingin Allah menjelaskan pada kita, ikhwan akhwat fillah, bahwa seluruh proses penciptaan kita dari yang besar sampai kecil-kecil semuanya adalah karena Allah Subhanahu. Allah lah yang mungkin. Manusia tidak punya kekuasaan apa-apa. Wal Musawwir lahul asmaul husna, Allah punya nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan karena itu Allah mulai dengan sabbaha. Allah cerita tadi fi'il madhi tentang orang-orang terdahulu, makhluk-makhluk terdahulu sudah memuji Allah. Lalu Allah tutup dengan kalimat fi'il mudhari yang menjelaskan pekerjaan yang sekarang dan akan datang. Karena Allah ingin bilang buat kita, maka jadilah hamba mulai saat ini yang terus menerus mulai sekarang memuji Allah SWT, dan sampai kapanpun pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah nama-nama Allah yang agung, pujilah keagungan Allah, pujilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apapun yang baik, yang sempurna dalam kehidupan kita, kembalikan itu pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kekurangan apapun yang bisa kita temui dalam kehidupan kita, maka bersihkanlah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa itu semua tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, ikhwan fillah, terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sampai pada memuji Allah sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah bilang, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Kalian tidak akan sampai bisa pada ukuran takaran memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sanggup. Karena Allah lebih agung dari semua kemampuan kita dalam memuji. Allah lebih agung dari kemampuan kita dalam membersihkan Allah dari berbagai kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu memuji Allah dan mengambil pelajaran dengan mengisi setiap kehidupan kita agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mau belajar dari berbagai fenomena yang ada di sekitar kita, terutama fenomena orang-orang Yahudi, orang-orang munafikun, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tetap berjuang untuk memperbaiki kehidupan ini, melawan orang-orang yang seperti itu, yang munafik, yang kufar, yang menentang Allah Subhanahu wa taala tanpa peduli apapun resikonya, karena kita tahu yang berkuasa merubah segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.